kami di sini kelompok kita mau menjelaskan mengenai perakitan PC. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Eliezer. sama nama saya Gavin. Nah, baik, untuk pertama adalah alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama dari obeng dulu. Oke teman-teman, nah di sini ada obeng. Ya di sini ada Di sini obeng. obeng. Obeng plus ya teman-teman, usahain obeng plus. Ya, oke. Oke, terus Yang kedua kedua, pasta, thermal pasta. Ya ini. thermal pasta. Ini fungsinya untuk kan ada prosesor tuh ada di sini, terus ini ada cooling. Ya. Nah itu kalau misalnya ditempel gitu pasti ada gapnya, ada celah dia, makanya dia dikasih thermal pasta dulu supaya konduktivitasnya tuh Ya. lebih tinggi. Oke, terus Tiga ada kabel tis. Kabel tis. Untuk mengikat kabel supaya rapi. yes, supaya tidak seliweran gitu loh teman-teman. Ya. Udah. Untuk keempat ada casingnya teman-teman ya. Ini di sini rumahnya semua komponen PC ditaruh di sini semua teman-teman. Oke. Ketiga adalah PSU atau power supply. Jadi ini yang mensuplai energi listrik ke Komputer, ke semua perangkat komponen komputer. Tergantung kalian butuhnya berapa watt. Sesuaikan dengan isi komponen di dalam komputer kita semua. Ya, untuk yang selanjutnya ada motherboard. Motherboard di sini adalah mesin utama, di mana semua Komponen menjadi satu dan bekerja di dalam suatu motherboard tersebut, teman-teman. Nah, benar itu semua teman-teman. Terus selanjutnya adalah prosesor. Prosesor ini di sini fungsinya untuk ini adalah otak dari sebuah komputer, teman-teman. Ya. Ini sangat krusial dan sangat menggantung performa. Ya. Selanjutnya ada apa? Selanjutnya ada RAM. Ini teman-teman RAM. Bentuknya ini seperti ini teman-teman, bermacam-macam ya. Terus di sini ada kuningannya gitu, ada gapnya, tembaganya. Ini bisa disesuaikan dengan teman-teman, dengan spesifikasi prosesor sama spesifikasi motherboardnya. Misal saya kan lagi pakai motherboard yang tipenya DDR4. Nah, DDR4 itu beda-beda. Ada yang DDR2, DDR3, DDR4. Semakin DDR-nya semakin tinggi, semakin tinggi pula kecepatannya. Ya, betul. Terus tiap DDR itu gapnya di sini nih pasti beda-beda. Nah, terus segitu ada VGA card. Ini VGA card ini fungsinya untuk memproses suatu gambar. Benar, memproses suatu gambar yang dihasilkan ke layar monitor. Tergantung teman-teman ya. Ini sifatnya opsional. Soalnya beberapa CPU sudah dilengkapi oleh iGPU untuk mendisplay. Nah, kadang juga kan ada beberapa komponen beberapa komputer tuh masih bisa ada VGA-nya, VGA internal dari prosesor ini. Ya, dari prosesor ini. Itu kan beberapa orang ada yang nambahin itu supaya biar performanya lebih tinggi daripada yang ada di prosesor. Intinya itu disesuaikan sama apa yang kalian inginkan. Kalau misal untuk hanya sekedar ketik-ketik saja Word terus PPT itu cukup. Kalau misal untuk editing, gaming itu kalau bisa disarankan pakai VGA card. Ya, teman-teman. udah terus begitu ada storage atau penyimpanan. Bebas kalian mau pilih SSD atau hard disk. Jelas saya di sini milih SSD karena ini lebih kencang daripada hard disk. Soalnya kalau hard disk itu kan masih kayak berputar gitu. Nah, yang ketiga lagi. Yang ke-8 adalah cooling atau pendingin. Nah, prosesor itu kan mesti menghasilkan panas. Didinginkan pakai ini. Ya. Ini teman-teman tadi yang katanya. Nah, di sini teman-teman tempatnya. Nah, nanti itu prosesor gini kan. Ini prosesor gini, terus ini ditancapkan gini. Nah, itu kan mesti ada gapnya itu. Ada celahnya gitu. Itu dikasih thermal pasta di sini biar konduktivitas. Nah, itu lebih tinggi, teman-teman. Ya. Oke. Langsung kita menuju ke proses perakitannya, teman-teman. Ya. Mulai gini caranya, teman-teman. Di prosesor kan saya kan pakai prosesor AMD. Di sini nih ada kuningannya gini, ada penunjuk segitiganya. Disesuaikan sama motherboardnya ini.
Ini di sini juga ada kayak segitiga gitu. Nah, ini dipaskan. Caranya gimana? Caranya buka ininya dulu, buka penguncinya dulu. Terus ini kan ada segitiga, dipaskan sini. Masukkan gini. Awas ya, hati-hati ya. Kalau sampai bengkok itu komputernya bisa nggak hidup. Gini, udah terus dikancing gini. Sep, udah. Oh ya teman-teman. Untuk pemilihan prosesor itu juga pilih motherboardnya juga harus sesuai sama tipe motherboardnya. Soalnya setiap soket prosesor setiap generasi itu berbeda-beda. Misal ada yang AM4, prosesornya juga AM4. Kalau prosesornya AM5, motherboardnya juga AM5. Dan itu juga disesuaikan sama DDR RAM-nya tadi. Udah, selanjutnya pasang thermal paste atau thermal pasta thermal, sama aja. Tergantung kalian. Saya ini suka sekalian mau pattern yang kayak gimana. Saya lebih suka prefer pattern X, soalnya ini lebih merata teman-teman. Set. Udah. Udah gitu teman-teman, kalian pasang heatsinknya. Ini di sini kan di heatsink ini punya tembaga, ada tembaganya teman-teman. Ini semakin banyak tembaganya ini kayak gini kuningannya gitu, semakin bagus untuk apa? Mengkonduksikan panas. Ini kayak beberapa ada pipa, semakin banyak pipa semakin bagus teman-teman, semakin dingin. Terus di sini juga ada ada soket untuk menuju ke mana, ke motherboard. Ini di sini soketnya teman-teman. Kelihatan tuh ada tulisannya CPU fan di bawah sini. Nah, itu biasanya di situ teman-teman. Nah, gini cara pasang heatsinknya ini gini teman-teman. Ini kan di sini ada pengetnya, di sini juga ada pengetnya. Tinggal dimasukkan gini teman-teman. Lihat. Di sini ini dimasukkan, dikaitkan di sini dulu. Ini mesti ada kaitannya di sini teman-teman. Masukkan gini. Nah, kalau udah gitu masukkan gini. Lepas. Nah, habis gitu ini dimasukkan gini teman-teman, dikaitkan gini. Nah, kalau udah gitu udah deh, kencang tuh. Terus ini ada kabel untuk ke CPU fan, tinggal dimasukkan gini, ditata rapi dulu ya. Nah, ini terus dimasukkan. Ini kan di sini ada ini kayak gini, ini juga ada di sini. Jumpa aja teman-teman. Oh, dimasukkan gini aja. Tuh. Nah, udah deh. Setelah itu teman-teman, kita masukkan RAM. Kita ambil RAM-nya di sini. Di sini kan ada kuningannya gini, ada celah. Celahnya itu disesuaikan sama celahnya motherboard juga di sini. Nih, di sini disesuaikan. Ini ada celahnya ini. Ini juga ada celahnya. Berarti kan kalau gini salah. Ini nabrak. Celahnya ini nabrak. Balik. Sama kan celahnya. Ini dibuka dulu penguncinya teman-teman. Gini. Sampai ada bunyi klek-klek gitu. Udah, terus habis gitu gini. Dimasukkan dulu. Set. Udah, terus tekan. Klek. Nah, sampai aja bunyinya kayak gitu teman-teman. Ini juga sama teman-teman. Udah gitu. Klek. Udah deh. Nah, di sini untuk kipas teman-teman. Di sini ada tergantung ya, sesuaikan dengan ukurannya. Di sini 8 cm. Ini kipas ini ada kayak gininya nih teman, kayak ada kaki-kakinya tuh teman. Ini artinya kalau gini berarti kipas ini menghembuskan udara ke sana. Tuh, ini untuk exhaust itu untuk keluarnya udara. Itu gini teman-teman. Ini usahakan kipas ini di sini, di kanan atas nih keluarnya di sini. Ini pasang gini, terus dari belakang itu dibaut. Begitu ya teman-teman, sudah selesai. Nah, dilihat ini.
Di sini nih di kipas tuh punya pin yang kayak gini, nanti ini dihubungkan ke power supply. Ini namanya kabel Molex. Sip. Udah setelah itu kita pasang juga kipas untuk masuknya udara ke dalam casing ya teman-teman. Gini caranya. Ya sama seperti tadi. Ini usahakan kipas kabelnya keluarnya lewat dari sini. Gini. Udah tinggal dibaut aja. Biasanya di setiap pembelian kipas itu sudah include sama bautnya teman-teman. Jadi gak ketuker. Soalnya ukurannya tuh beda-beda. Kalau buat kipas itu biasanya lebih gede baut-bautnya. Kalau untuk komponen dari motherboard ke casing itu lebih kecil-kecil. Terus jangan lupa pemasangan baut itu menyilang ya. Teman-teman, ini lagi cara masangan motherboard ke casing. Nah, di casing ini kan ada kayak gini ini teman-teman. Ini disesuaikan sama bolongannya yang ada di motherboard. Nah, itu ini disesuaikan ya sama lubang-lubangnya itu. Jangan lupa ya teman-teman, pemilihan obeng itu harus ada yang pakai yang magnet supaya memudahkan, biar gak dikit-dikit jatuh. Ini terus udah gitu tinggal diobeng aja. Terus selanjutnya pasang power supply. Tergantung teman-teman, pasang power supply itu tergantung casingnya kalian ya teman-teman. Beberapa casing itu ada power supply yang ada di bawah sini, ada yang di atas. Kebetulan punya saya ada di atas. Ini caranya, yang kabel gini nih, ini masukkan dulu ke lubang sini supaya rapi. Ini di balik sini nih tempatnya kabel-kabel dirapikan. Tempat-tempat kabel yang nggak berguna tuh, beberapa kabel nggak berguna tuh disimpan di situ. Kabel manajemen. Itu namanya tempat kabel manajemen. Ada beberapa kabel penting di power supply. Yang pertama ini adalah 24 pin untuk masuk ke motherboard. Jadi untuk ngasih power ke motherboard. Terus ini ada, nah ini teman-teman. Ini namanya tadi yang seperti Gavin bilang, ini kabel Molex. Ini untuk SATA atau hard disk yang kayak gini teman-teman. Nah, yang ini untuk fan teman-teman. Nah, terus ini ada 6+2. Di sini kegunaannya untuk masuk ke power GPU atau VGA teman-teman. Nah, untuk step pertama pasang yang untuk fan dulu. Nih teman-teman. Oke, sudah. Ntar saya tidurkan dulu teman-teman. Untuk yang pertama ini namanya 20 pin kabel 24 pin. Nah, ini masuk ke sini teman-teman, yang paling banyak. Ini untuk power dari motherboard. Ini ada celahnya teman-teman. Ini teman-teman. Nah, disesuaikan sama yang di sini. Jadi ya, oh ini teman-teman. Jadi kita masukkan ke ini, harus mantap ya teman-teman, jangan ragu-ragu supaya tidak ada konslet atau foam. Oke, tadi nih teman-teman, tadi kabel untuk ngasih power ke prosesor atau CPU teman-teman. Nah, ini namanya kabel 4x2, jadi jumlahnya 8. Masuk ke sini teman-teman nih. Situ. Ya, betul. Sama kayak tadi ada apa namanya nih? Pin, kok pin sih? Soket untuk kita paskan di sebelah sini teman-teman.
Oke. Di sini sekarang ada namanya front panel. Tujuannya untuk di sini ada ini teman-teman, ada kabel USB, ada power, ada USB ini kabel untuk audio jack. Nah, ini kita pasang di ini pasang ini ada. Ini tinggal didorong ya teman-teman. Jadi tinggal ada ini kayak gini nih. Nah, ada kuncinya tinggal. Nah, oke. Di front panel ada beberapa kabel penting teman-teman seperti di PSU tadi. Jadi di sini ada namanya, ada sudah ada tulisannya teman-teman. Ini USB 3.0. Di sini ada HDD audio, teman-teman. Di sini ada USB juga. Nah ini power LED plus sama minus. Di sini ada reset, power dan HDD. Nah ini kita masukkan di motherboard yang terletak di sini teman-teman nih, karena ada tulisannya teman-teman ini. Nah, jadi kita masukkan dulu. Di sini ada HDD min. Nah ini kan ada tulisannya teman-teman. Ya, jadi kita masukkan ke sini teman-teman. Oke, selanjutnya di sebelahnya ada reset. Nah ini teman-teman. Saya udah fokus. Oh sorry. Mana? Nah ini teman-teman, ada reset yang ini. Nah ini kita masukkan ke sebelahnya teman-teman. Nah bagian depan sudah terisi, sekarang yang belakang teman-teman. Di sana ada LED plus itu yang kiri, yang min itu yang kanan. Nih power LED plus sama min. Nah jadi plus itu yang kiri, min itu yang kanan. Oke, untuk sebelahnya ada power SW ini teman-teman. Jadi kita masukkan sebelah sini. Oke sudah. Lalu di sini tadi ada USB 3.0. Kita masukkan di sini. Kan ada tulisannya teman-teman. 3.0. Nah jadi kita masukkan teman-teman di sini. Ini sama kayak tadi teman-teman. Pasti semua ada coakannya kayak gini. Ini harus kita paskan sama fokus. Nah, udah. Nah ini harus kita paskan sama yang di sini teman-teman. Ini kan ada juga ada coakan juga. Kalau misalnya tidak masuk jangan dipaksa teman-teman. Jadi kita pasang begini. Oke. Oh ya ini teman-teman, ketinggalan HDD audio. Nah sama kayak tadi teman-teman. Ini ada kayak gini teman-teman. Ini tidak terisi ini celahnya teman-teman. Jadi kita sesuaikan sama yang di sini teman-teman. Semua pasti ada keterangannya teman-teman. Kayak ini ada ini buat audio. Kayak tadi di sini ini buat USB yang kayak tadi di sini. Nah, terus kita pasang di sini kan sesuai dengan kabelnya audio. Celahnya kita lihat lagi teman-teman, harus pas. Jadi caranya gini teman-teman. Tinggal pemasangan. Ini cukup mudah teman-teman. Yang susah itu tadi pada saat pemasangan CPU dan lain-lain, soalnya beresiko berat teman-teman. Ini ada yang tinggalan teman-teman, namanya pin untuk USB sama kayak tadi HDD audio untuk audio. Nah di sini ada yang tidak bolong, jadi kita paskan sama yang di sini teman-teman. Nih kan ada satu. Nah kita utamakan masuk ke yang satu dulu ya. Ya Bener. masuk ke yang satu di sini teman-teman. Sip. Oke teman-teman, sekarang kita nih merapikan teman-teman. Nah berhubung ini saya tidak sabaran anaknya pengen, jadi langsung kita rapikan semua, tinggal kita set gitu teman-teman. Kalau teman-teman punya kesabaran yang tinggi, tingkat tinggi, nah bisa merapikan yang lebih baik teman-teman. Ini saya hanya ala-ala saja teman-teman. Oke, untuk selanjutnya ada ini teman-teman, penyimpanan. Ada dua, ada SSD sama hard disk seperti yang sudah dijelaskan sama Gavin. Kalau SSD itu supaya supaya kecepatannya lebih cepat daripada HDD, hard disk. Kelupaan tadi ini tidak disebutkan teman-teman. Nih, ini namanya kabel SATA yang untuk menghubungkan antara motherboard ke penyimpanan, baik itu SSD, hard disk. Nah, ini ada
pin sama kayak tadi, semua pasti ada teman-teman. Kita samakan kayak gini nih teman-teman. Nah ini juga kan ada colokan teman-teman, kita masukkan ke sini. Sudah, terus kita ambil. Ini kan tidak bisa hidup sebegitu saja teman-teman, kita membutuhkan power dari power supply. Oke, untuk SSD atau penyimpanan lah itu teman-teman, sama kayak tadi, ini semua ada pinnya pasti teman-teman, supaya mancep. Nah ini mana tadi, nah ini kita masukkan di jadi ini teman-teman, masuk ke sini teman-teman, namanya SATA. Oke teman-teman, ini sekedar informasi, kabel SATA itu bisa dibolak-balik teman-teman, mau ini yang di situ atau itu di sini tuh bisa teman-teman. Jadi nah, sekedar informasi juga, kalau untuk pemasangan SATA atau penyimpanan itu harus dimulai dari yang 0 dulu, dari yang terkecil. Di sini ada ini SATA 3 nih, 0, 1, 2. Sini juga ada teman-teman 3. Jadi kita pasang dari yang nomor 0 dulu teman-teman. Langsung kita pasang seperti ini teman-teman. Nah selesai teman-teman. Selanjutnya, nah tadi kelupaan teman-teman, namanya VGA card. Ini teman-teman, VGA card. Kita pasang di sini. Oke, kita pasang. Oh ya, ini kita sesuaikan sama gapnya lagi teman-teman. Ini kan ada celah-celahnya, nah, ini juga ada celahnya. Nah, kita sesuaikan. Oh ya teman-teman, ini juga sama kayak VGA tadi, halnya VGA. RAM. Nah, ini kita buka dulu teman-teman, lalu kita pasangkan. Nah, sampai bunyi. Nah, itu teman-teman, ini sudah mantep. Terus ya teman-teman, ini ada kabel 8 pin untuk support VGA. Ini tergantung teman-teman, ada yang butuhkan 6 nih. Kalau misalnya VGA nya 8, butuhnya 8. Ini ada 2 teman-teman. Kita pasang di ya ini teman-teman. Ini berhubung cuma 6, jadi kita pasang gini saja teman-teman. Oh ya, ini ada kayak gini juga teman-teman. Ini jangan sampai kebalik ya. Oke, sudah. Oke. Ini ketinggalan teman-teman, baut untuk supaya seken VGA-nya nih, biar goyang-goyang teman-teman. Kita masukkan di sini. Nih teman-teman, kan ada. Nah, seperti itu teman-teman. Langsung kita baut saja. Nah teman-teman, di sini tadi lupa teman-teman, kan tadi penyimpanannya masih di belakang. Nah ini ada pencepat baut-baut, kita pasangkan di sini teman-teman. Nah cara pemasangannya seperti ini teman-teman. Nah ini kan ogla-agli teman-teman, nanti di belakang itu bisa dibuat teman-teman. Nah nih kita pasang. Kita pasang dulu saat aninya dari PSU, power dari PSU. SATA-nya ada di sebelah sini teman-teman. Ini SATA-nya. Sesuaikan sama gapnya teman-teman. Nih, ini kan ada ininya. Ini juga ini ada, berarti kita gini masuknya teman-teman. Nah, langsung kita taruh di sebelah sini teman-teman. Nanti ini dibuat teman-teman di belakang biar ada ulet-ulet teman-teman. Oke. Ya teman-teman, di sini ada namanya apa namanya ini? Pin untuk memasangkan di sini teman-teman. Ini. Kita samakan supaya kabel manajemennya kita tertutup teman-teman. Nah kita pasangkan. Sudah Terus gini, geser. kita dorong ke kiri teman-teman. Wah, gak masuk deh. Ini dari awal pertama, ini masukkan kabel power ke power supply, bentuknya kayak gini biasanya teman-teman, segitiga gini ya. Nih masukkan sini, colok sini. Nah, sip.
Segitu masukkan HDMI dari monitor, masukkan sini. Nah, udah gitu masukkan kabel yang lainnya. Segini, set. Set. Sudah deh. Oh ya teman-teman, aku lupa waktu aku nggak ngasih tahu. Jadi komputer ini back panelnya itu udah ada teman-teman. Di sini tempatnya. Di sini nih biasanya kayak ada cover besi gitu untuk penutup. Nah di situ punya komputer aku nggak ada teman-teman. Jadi aku nggak jelasin gimana cara masangnya back panel. Udah deh, tinggal hidupin aja. Nah. Oke teman-teman, beginilah kalau komputer kalian berhasil dirakit sebelum ada Windows. Ini adalah namanya BIOS. BIOS itu sistem dasarnya komputer. Jadi sebelum ada Windows ada yang namanya BIOS. BIOS ini tempat tempat yang ngatur-ngatur semua yang ada di sini, mulai dari komputer pakai RAM-nya apa, kedetek ini di sini CPU frekuensinya berapa, temperatur berapa, voltasenya berapa, memorinya berapa, total RAM-nya berapa. Di sini kelihatan semua teman-teman. Di sini juga bisa tempat atur Windows-nya mau masuk lewat mana gitu-gitu tuh teman-teman. Kalau kalian mau install Windows, nyetingnya lewat sini juga. Nanti kalau misal mau install Windows, ini tergantung setiap motherboard beda-beda BIOS-nya teman-teman. Lewat sini nih teman-teman. Ini peripherals, terus sistem BIOS. Nah, ini boot option di sini. Karena saya sudah ada Windows di sini teman-teman, kedetek. Nah, di sini boot option. Nah, ini. Udah deh. Karena saya ada Windows, tinggal booting aja teman-teman.